Halo, jumpa lagi dengan Binatuku Sharing Session. Kali ini saya ingin menceritakan sesuatu yang di buku saya sih nggak ada ya, tapi ada beberapa hintnya, ada beberapa umpannya di situ, tapi secara keseluruhan nggak ada di sana. Yang ingin saya bicarakan itu soal bagaimana pengalaman saya terutama merekrut dan mempertahankan karyawan laundry. Karena curhatan semua teman praktisi laundry saya udah tahu salah satunya adalah susah sekali mendapatkan karyawan, dan kalau dapat yang bagus susah sekali mempertahankannya, gitu ya. Nah, karena itu saya ingin sharing pada Anda dalam kesempatan ini satu bagian yang berkaitan dengan bagaimana saya melakukan hal itu, ya. Yang pertama tentu kalau Anda merekrut orang, sebagaimana biasanya kalau Anda mengajak orang bekerja, Anda mesti tahu Anda nyari orang seperti apa, gitu kan? Jadi seperti apa? Seperti apa orang yang saya cari? Orang-orang simpel sederhana aja. Jadi kalau saya merekrut orang, saya buat syaratnya sederhana. Sederhana tetapi susah. Apa itu sederhana tapi susah? Yang pertama syarat saya ajak mereka kerja, saya bilang oke, di tempat kerja saya yang paling pertama penting itu jujur. Itu dulu gitu ya. Karena kalau nggak ada jujur, nggak ada kejujuran, orang nggak bisa, apapun itu susah dibangun di atas ketidakjujuran. Jadi itu fundamental sekali, dan saya kira saya harus mengkomunikasikan jelas. Jadi ada indikasi tidak jujur, kita nggak cocok. Saya nggak bilang dia salah, saya benar, Pak, enggak, kita nggak cocok. Saya bilang orang kerja cari kecocokan dah, ya. Jadi yang pertama jujur, yang kedua adalah tanggung jawab. Bagaimana saya mengukur bahwa orang tanggung jawab? Kalau jujur tadi saya mengukurnya misalnya kalau ada barang customer ditemukan atau apa itu di pakaiannya mesti dikembalikan, disimpan dikembalikan gitu ya. Apapun barang-barang itu, terutama kadang yang sering saya temukan itu adalah misalnya memory card misalnya ya. Mereka menyimpan data apa di situ, kemudian flash disk apa segala itu mesti dikembalikan. Bagi kita mungkin tidak berarti, bagi kita bahkan tidak penting, tetapi bagi dia mungkin itu sesuatu yang berharga. Jadi itu kejujuran saya lihat dari hal itu. Jadi harus ada indikasi perilaku praktisnya. Kemudian yang kedua tanggung jawab, merasa tanggung jawab. Jadi kalau seandainya dia lihat satu bagian kotor atau apa, dia ingin ada itu nggak, ada rasa ingin melakukan sesuatu, rasa bertanggung jawab gitu ya. Juga dalam hubungannya dengan teman kerja, mengingatkan satu sama lain. Juga ini berkaitan dengan inisiatif. Kalau ada sampah kelihatan apa segala macam, kalau lagi lengang, kerjaan tidak banyak, apakah dia mengambil inisiatif untuk membersihkan? Itu inisiatif. Jadi tiga hal itu penting sekali buat saya. Kemudian, tetapi juga saya tidak mencari yang pintar. Saya sering mengatakan, ya kalau saya cari yang pintar kan saya harus bikin syarat sarjana atau apa. Enggak, saya nggak cari yang pintar. Tapi saya cari yang penurut. Kalau dia merasa lebih benar, dia ngeyelan, dia bandel, keras kepala, itu nggak cocok sama saya. Kenapa? Kerja laundry itu kerja sederhana, bukan kerja yang kita mesti banyak berdebat dan sebagainya. Dan saya cari orang kerja lah, bukan cari orang buat diskusi. Diskusi kita bikin seminar aja nanti, gitu ya. Jadi itu kriteria yang lain. Yang keempat adalah penurut. Kemudian rajin, disiplin, ramah. Nah, inilah kualitas yang selalu saya komunikasikan. Saya perlu orang seperti itu. Harus saya akui bahwa Anda tahu semua, praktisi laundry juga tahu, yang datang melamar, mau bekerja, itu tentu saja tidak semua memenuhi syarat itu. Tapi kalau seandainya syarat itu tadi, jujur, tanggung jawab, inisiatif, penurut, rajin, disiplin, dan ramah tadi, itu saya kasih bobot aja, misalnya dia lolos 4 atau apa. Kalau jujur sih udah nggak ada diskusi ya, kalau jujur nggak ada diskusi gitu ya. 3 yang pertama itu saya perhatikan betul ya. Tetapi kalau yang lain ya kita kasih toleransinya begini begitu ya. Jadi itu cara merekrutnya. Kemudian saya membuat sistem misalnya 7 hari pertama. 7 hari pertama kita berkenalan gitu. Dalam 7 hari pertama kalau Anda nggak cocok silakan pamit baik-baik. Dalam 7 hari yang pertama kalau teman-teman kerja di sana bicara dengan saya mereka nggak cocok, saya juga mempersilahkan Anda keluar baik-baik. Jadi 7 hari pertama. Kemudian 30 hari kedua. Nah, itu semua prosesnya adalah untuk menguji beberapa indikasi perilaku, apakah yang kriteria yang saya sebutkan tadi dia memilikinya gitu ya. Jadi dari segi waktu begitu.
Tetapi kemudian dari pengalaman memang awalnya laundry saya ini kan saya buka 3 tahun terakhir ya. Jadi awalnya itu hilir mudik ya, orang keluar dan masuk, keluar dan masuk. Ada beberapa yang sangat baik, tapi memang tidak berhasil saya pertahankan dalam arti mereka pamit karena menikah, itu nggak bisa saya tahan ya. Kemudian ada juga yang sakit, kemudian ya itu satu hal yang salah satu karyawan terbaik saya kemudian mendapat critical illness dan kemudian dia sudah mendahului kita semua. Jadi itu hal-hal yang tidak bisa saya cegah kan. Nah, tapi jadi itu cara merekrutnya, cara mendapatkan orang dengan kriteria dan kemudian memberikan prosesnya seperti apa, ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang ingin saya sharingkan kepada Anda adalah bagaimana saya mempertahankan orang-orang yang menurut saya kunci, orang-orang yang utama gitu ya. Jadi begitu saya identifikasi dalam 30 hari pertama, jalan 3 bulan pertama, saya mulai mengidentifikasi, oke, orang ini bisa saya andalkan, ya. Orang ini bisa saya andalkan. Nah, kalau dia bisa saya andalkan, apa yang saya perhatikan? Maka saya ingin bagi kepada Anda, paling tidak dari pengalaman saya, sedikitnya ada 3 tips ya, 3 hal yang membuat karyawan itu betah di tempat saya. Mungkin Anda bisa pertimbangkan di tempat Anda. Yang pertama adalah lingkungan kerja yang saling menolong satu sama lain. Jadi suasana kerja yang nggak sirik-sirikan, nggak apa. Jadi suasana kerjanya itu persahabatannya ada. Itu sebabnya kalau orang baru datang, selalu saya tanya yang sudah ada lebih dulu, sesudah lewat 7 hari, gimana? Orang ini cocok nggak dengan kalian? Gimana? Itu saya perhitungkan betul karena saya tidak ada di outlet, saya jarang sekali ada di lokasi, ya. Jadi mereka semua yang mengoperasionalkan laundry saya. Kalau seandainya mereka ngerasa tidak nyaman, saya minta dalam skala berapa tidak nyamannya, 1 sampai 10. Kalau mereka tidak nyamannya sudah di atas 7, 8 ya saya bilang oke, mereka nggak bisa saya pertahankan. Tapi kalau seandainya masih kira-kira 6 gitu, oke, saya bilang boleh nggak kita coba lagi 1 bulan gitu, 30 harinya gitu. Jadi yang pertama adalah bangunlah suasana lingkungan di mana orang itu merasa ada persahabatan. Semua orang cari uang sih, tapi orang tidak hidup dengan makan uang. Uang itu memberi makan pada raga kita, tetapi yang memberi makan pada jiwa kita itu adalah hubungan-hubungan, keterampilan, kepedulian satu sama lain, yang seperti itu ya. Jadi itu yang pertama, lingkungannya buatlah senyaman mungkin. Kemudian yang kedua, lingkungan nyaman, tapi Anda tahu orang kerja di laundry mungkin penghasilannya juga terbatas. Karena itu saya mengambil keputusan mulai start ketika mereka sudah lewat dari 7 sampai 30 hari, mereka akan mendapat kira-kira 20-30% di atas laundry di sekitar saya. Jadi standarnya saya naikkan gitu ya. Jadi mereka akan mendapat itu. Kemudian saya membuat sistem insentif yang memungkinkan kalau mereka mengerjakan sesuatu secara lebih produktif, mereka akan dapat bonus tertentu, gitu ya. Termasuk dalam soal disiplin, saya menetapkan misalnya insentif kerajinan. Tentu ada waktu mereka libur dalam setiap bulan, tapi di luar waktu yang saya tetapkan, kalau mereka sesuai dengan waktu yang ditetapkan, kalau mereka memenuhi standar disiplin saya, mereka akan dapat tambahan insentif misalnya. Itu hal-hal yang saya tidak lihat ada di beberapa laundry di sekitar saya ya, tapi itu saya lakukan. Kemudian hal yang ketiga adalah, jadi yang pertama tadi soal lingkungan, yang kedua adalah sistem pengupahan yang di atas rata-rata di lingkungan kita. Kemudian yang ketiga yang saya kira juga sangat penting adalah perlakuan manusiawi. Jadi dalam sistem kerja, perlakuan itu memberi makan, kalau saya bilang, kepada jiwa, sementara upah itu pada raganya. Jadi perlakuan yang manusiawi. Apa yang saya maksud dengan perlakuan manusiawi? Ada waktu-waktu tertentu, misalnya saya melakukan hal-hal yang sederhana. Yang sederhana itu apa? Saya senang makan coklat misalnya. Saya senang makan coklat Silver Queen. Jadi kadang begitu ada di supermarket kadang ada promo, pernah tuh ada promo beli 1 dapat 2. Apa yang saya lakukan? Saya beli cukup banyak, kemudian saya bagi karyawan saya, minggu itu masing-masing dapat 1. Kemudian minggu depan masing-masing dapat 1 lagi. Kemudian satu kali saya bilang, yuk kita ngumpul, kita makan malam aja gitu. Nah, itu perlakuan manusiawi. Jadi perlakuan manusiawi itu tidak memerlukan uang banyak ya. Tetapi perlakuan manusiawi itu lahir dari memang kepedulian kita melihat orang-orang yang bekerja
mencari rezeki bersama-sama dengan kita. Jadi 3 tips itu yang membuat karyawan saya betah. Nanti Anda bisa lihat salah satu yang kita coba wawancara, salah satu kapten toko yang memegang satu outlet saya itu, kita sebut kapten toko, bagaimana kesaksiannya. Perkenalkan, nama saya Karti Mutiara, saya kapten toko di Bina Tuku. Saya bekerja di sini sudah 2 tahun, hampir 2 tahun. Apa yang bikin betah kerja di Bina Tuku? Saya yang bikin betah di sini, teman-teman nyaman, enak semuanya. Customer-nya baik-baik, bosnya juga enak. Ya itu. Terus kalau ke depan apa yang diharapkan ya? Saya berharap Bina Tuku semoga lebih maju lagi, customer-nya lebih banyak, customer-nya juga nyaman, nyucinya di Bina Tuku. Oke, dalam skala 1 sampai 10 berapa betah Mbak Karti kerja? 9,5. Baik, nah itu tadi Anda dengar kesaksian dari salah satu kapten toko di outlet saya, namanya Mbak Karti Mutiara, yang dia sudah bekerja hampir 2 tahun, padahal laundry ini sendiri usianya baru 3 tahun. Jadi itu satu masa kerja yang cukup panjang, dan kelihatannya sejauh ini dia tidak merencanakan untuk pindah dalam atau mundur dalam waktu yang dekat. Jadi itu merupakan salah satu contoh testimoni. Saya bisa minta sih beberapa testimoni yang karyawan saya yang begitu, tetapi saya kira isinya mirip itulah ya gambarannya. Jadi dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, saya ingin katakan kepada Anda bahwa apapun yang Anda lakukan di dalam bisnis ini, kalau berkaitan dengan SDM, perhatikan paling tidak sementara ini 2 hal tadi. Bagaimana merekrut, kriterianya apa, dikomunikasikan. Kemudian ingatlah 3 tips yang tadi saya katakan untuk mempertahankan, membuat karyawan Anda betah bekerja bersama Anda. Yaitu pastikan lingkungan kerjanya bersahabat, satu sama lain ada persahabatan, kemudian upahnya 20-30% di atas standar yang ada di sekitar sana. Dan yang ketiga tadi adalah bagaimana supaya Anda memperlakukannya secara manusiawi. Pada waktu-waktu tertentu memperlakukannya secara manusiawi, ada persahabatan, makan bersama, gift-gift kecil dan sebagainya. Kalau Anda itu perhatikan hal-hal itu, ya saya harapkan Anda bisa membuat laundry Anda memiliki karyawan-karyawan yang handal. Baik, itu dulu sharing saya kali ini. Saya ingatkan, saya selalu punya pandangan, sukses selalu lebih nikmat kalau kita suksesnya sama-sama. Makanya saya dedikasikan channel ini untuk mengajak Anda belajar sesuatu supaya kita bisa sukses bersama. Sampai jumpa lagi di Bina Tuku sharing session berikutnya. Nah, buat kalian yang nonton YouTube Bina Tuku sharing session seperti ini, kalau kalian mendapatkan manfaat, kalau kalian merasa ada orang yang memerlukan ini, informasi seperti ini akan berguna buat dia, entah dia sedang mau usaha laundry, entah dia pengusaha laundry dengan standar yang masih bisa ditingkatkan, diperbaiki, share lah, bagilah. Apa yang kalian dapat di sini dengan cuma-cuma, dapat gratis, informasinya cuma modal pulsa doang kan, modal kuota doang kan, cobalah bagikan. Jadilah orang yang mendorong orang sukses dengan apa informasi-informasi yang bisa kalian bagikan, sehingga kalian adalah bagian dari keberhasilan orang-orang. Sepakat ya?